Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Trikusuma, NPM 2314071030 dari Teknik Pertanian Angkatan 2023, kelas A. Saya di sini akan menjelaskan motor bakar 4 tak. Apa sih itu motor bakar? Jadi motor bakar itu adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran dalam motor bakar. Bahan bakar itu biasanya bensin, solar, atau gas dibakar di dalam ruang pembakaran, dan panas yang dihasilkan dari pembakaran ini digunakan untuk menggerakkan piston atau turbin yang kemudian menggerakkan poros engkol untuk menghasilkan gerakan rotasi. Gerakan ini bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan, mesin, atau alat lainnya. Motor bakar itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu motor pembakaran dalam atau internal combustion engine, di mana pembakaran ini terjadi di dalam mesin itu sendiri, di dalam ruang bakar. Contohnya itu motor 4 tak dan motor 2 tak yang biasanya sering kita gunakan sehari-hari. Ada juga mesin diesel, mesin rotari atau wankel. Terus kemudian ada motor pembakaran luar atau external combustion engine, di mana pembakaran ini terjadi di luar mesin dan energi panas dari pembakaran tersebut digunakan untuk menggerakkan fluida kerja yang kemudian menghasilkan gerakan. Contoh umumnya itu adalah mesin uap, di mana bahan bakar tersebut dibakar untuk memanaskan air menjadi uap, lalu uap tersebut menggerakkan piston atau turbin. Terus ada fungsi utamanya untuk menghasilkan tenaga mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis kendaraan seperti mobil, motor, pesawat, alat industri, hingga pembangkit listrik. Nah, itu adalah contoh gambar motor bakar yang tampak samping. Kemarin ini kita lihat di lab. Nah, kemudian apa aja sih bagian-bagian motor bakar? Bagian-bagian motor bakar itu ada piston. Piston ini komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder akibat pembakaran. Piston itu terletak di sini. Tuh, dia nanti naik turun, terus dia akan menggoeskan ini supaya dia berputar. Kemudian ada silinder. Silinder itu ruang tempat piston bergerak naik dan turun selama siklus kerja motor. Kemudian ada ring piston. Ring piston ini diletakkan di sekitar piston untuk menjaga agar tidak ada kebocoran gas antara piston dengan dinding silinder, serta dia dapat mengurangi gesekan juga. Terus ada poros engkol. Poros engkol ini yang mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi yang bisa digunakan untuk memutar roda atau menggerakkan bagian lain dari mesin. Lanjut ada batang piston. Batang piston ini batang yang menghubungkan piston dengan poros engkol. Batang piston ini mentransmisikan gerakan dari piston ke poros engkol. Terus ada katup hisap. Katup hisap ini katup yang membuka saat langkah hisap untuk memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang silinder. Di sini ada filter. Filter ini untuk menyaring udara yang masuk itu supaya tidak ada udara kotor yang masuk. Dan debu-debu itu kan bisa merusak alat-alat yang di dalamnya ya. Ada busi juga. Busi itu komponen untuk memercikan api atau menyalakan campuran udara dan bahan bakar pada akhir langkah kompresi sebelum memulai pembakaran itu, atau dalam proses pembakaran. Itu berasalnya dari busi. Ada proses dari cara kerja motor bakar itu. Sini ada katup terbuka
udara masuk itu mendorong piston ke bawah, kemudian ke atas lagi. Di sini mengalami katup buangnya tertutup sehingga udara di sini dia mengalami kompresi. Setelah itu dari bawah, piston ini dari bawah ke atas, busi mengalami memercikan api, kemudian mengalami pembakaran di sini. Bekerja, naik turun, katup buang terbuka, dia sisa pembakarannya keluar. Ini ada penjelasannya. Siklus kerjanya langkah hisap. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup hisap terbuka dan campuran udara dari bahan bakar masuk ke ruang silinder. Terus ada siklus kerja langkah kompresi, itu yang kedua tadi. Dia katup hisap menutup, piston bergerak. Langkah usaha itu busi memercikan api dan menyebabkan campuran udara dari bahan terbakar. Kemudian itu ada langkah buang. Setelah langkah usaha selesai, katup buang terbuka dan piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, mendorong sisa hasil pembakaran keluar. Nah, itu jadi motor bakar itu mengalami 4 tahap, yaitu tahap pertama tahap hisap, tahap kedua kompresi, tahap usaha, tahap buang. Nah, sini prinsip kerjanya itu pembakaran bahan bakar dulu, ini campur dengan udara, terus pergerakan piston, kompresi menjadi gerakan rotasi, terus siklus kerja berulang. Siklus kerja berulang ini dari yang dia buang, terus mengalami ke awal lagi, buang lagi ke awal pembakaran, buang, awal pembakaran, buang, berulang. Nah, apa sih keunggulan dari motor bakar patak ini? Keunggulannya itu lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar, emisi gas buang lebih rendah, performa mesin lebih stabil dan awet. Kemudian selain mempunyai kelebihan, dia juga mempunyai kekurangan. Antara lain, konstruksinya lebih rumit. Jadi motor 4 tak ini memiliki banyak komponen, seperti katup hisap dan buang, poros nok, serta sistem pelumasan. Jadi dia memerlukan beratnya yang lebih besar karena memiliki banyak komponen dan desain yang rumit itu, sehingga biaya produksi dan perawatannya lebih tinggi. Jadi tenaga spesifiknya lebih rendah, memerlukan sistem pelumasan yang lebih kompleks, sehingga motor bakar 4 tak ini kurang cocok di aplikasi untuk yang memerlukan tenaga lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diserap dengan baik seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Trikusuma, NPM 2314071030 dari Teknik Pertanian kelas A. Saya di sini akan menjelaskan motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak itu adalah jenis mesin pembakaran dalam menyelesaikan suatu siklus pembakaran dalam 2 langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah usaha. Pada motor 2 tak, piston bergerak naik dan turun hanya sekali untuk menyelesaikan suatu siklus kerja. Tidak seperti motor bakar 4 tak yang membutuhkan 4 langkah piston. Lanjut, di sini ada gambar dari rangka motor bakar 2 tak serta komponen-komponennya. Nah, jadi komponen motor bakar 2 tak itu ada piston. Piston itu yang bergerak naik dan turun dalam silinder untuk melakukan kompresi dan menghasilkan tenaga dari pembakaran bahan bakar. Terus ada silinder. Silinder ini tempat di mana piston bergerak. Jadi silinder juga tuh menampung campuran bahan bakar dan udara yang dibakar. 3 ada crankshaft. Itu poros engkol, mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan berputar
yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Terus ada crankcase itu atau carter, ruang di bawah silinder yang menampung campuran bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Lanjut ada busi atau spark plug bertugas menyulut campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Itu menghasilkan ledakan yang mendorong piston. Ada inlet port, itu saluran masuk, merupakan saluran yang digunakan untuk mengalirkan campuran udara dan bahan bakar dari karburator ke ruang bakar. Jadi saluran masuk tuh yang dari sini, saluran masuk. Lanjut, ada exhaust port atau saluran buang. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran dari ruang bakar. Nah, jadi gas yang dari sisa pembakaran ini di atas ini dialurkan ke salur buang. Terus ada transfer port atau saluran transfer. Saluran ini menghubungkan crankcase dengan ruang bakar dan memungkinkan campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar. Itu ada flywheel, itu berfungsi untuk menyimpan energi dari gerakan poros engkol dan membantu menjaga mesin tetap stabil saat beroperasi. Jadi dia bentukannya kayak gerigi-gerigi roda gitu. Ada karburator. Karburator ini bertugas untuk mencampurkan bahan bakar dan udara dengan rasio yang tepat sebelum masuk ke silinder. Terus ada ring piston. Ring piston ini dipasang pada piston untuk mencegah kebocoran campuran bahan bakar dan udara dari ruang bakar ke crankcase serta menjaga tekanan dalam silinder. Yang terakhir itu ada sistem pelumasan. Jadi komponen ini tuh bertugas melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan keausan. Nah, ini gambar dari cara kerja motor bakar 2 tak. Tuh di sini ada penjelasannya. Tahapannya tuh ada 2 tahapan. Yang pertama itu langkah kompresi dan isap. Jadi ketika piston itu bergerak ke atas, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar melalui saluran masuk. Pada saat yang bersamaan, gas sisa dari pembakaran sebelumnya dikeluarkan melalui saluran buang. Nah, jadi ketika piston bergerak naik ke atas, itu terjadi pembakaran, udara masuk mendorong piston ke atas, terjadi pembakaran. Setelah itu secara bersamaan pas waktu pistonnya turun, itu gas sisa pembakarannya itu terbuang ke saluran pembuangan. Langkah kedua langkah usaha dan buang. Jadi ketika piston mencapai titik atas, busi menyulut campuran bahan bakar dan udara menyebabkan ledakan yang mendorong piston ke bawah. Pada saat piston turun, campuran baru mulai masuk ke ruang bakar. Jadi ketika mendorong ke atas, busi mengalami percikan sehingga mendorong piston ke bawah. Hasil pembakarannya terbuang ke saluran pembuangan. Terus apa sih kelebihan motor bakar 2 tak? Jadi kelebihan motor bakar 2 tak di sini, yang pertama itu desainnya sederhana. Jadi motor bakar 2 tak ini memiliki desain yang lebih sederhana karena tidak memerlukan katup atau sistem crankshaft yang rumit. Yang rumit itu contohnya kayak motor bakar 4 tak kemarin. Jadi ini membuat mesinnya itu lebih ringan dan kompak. Terus yang kedua itu lebih ringan. Jadi karena desainnya lebih sederhana, jadi cenderung lebih ringan dibandingkan dengan motor 4 tak. Dan kapasitas mesinnya tuh sama sebenarnya. Terus yang ketiga itu tenaga lebih cepat dan responsif.
Jadi siklus kerja itu yang hanya membutuhkan 2 langkah itu mampu menghasilkan tenaga lebih cepat sehingga lebih responsif terutama dalam akselerasi. Terus yang keempat itu biaya produksi lebih murah. Jadi dengan lebih sedikit komponen, biaya produksi motor itu biasanya lebih rendah karena kebutuhannya itu tidak sebanyak yang motor bakar 4 tak. Terus perawatannya lebih mudah. Jadi komponen yang lebih sedikit dan desain yang sederhana membuat perawatan motor 2 tak lebih mudah dan lebih murah. Yang keenam, putaran mesin lebih tinggi. Motor 2 tak memiliki kemampuan untuk mencapai putaran mesin atau RPM yang lebih tinggi karena siklus pembakarannya lebih cepat. Terus kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan dong. Apa sih kekurangannya? Jadi kekurangan motor bakar 2 tak itu dia lebih boros bahan bakar. Karena bagian bahan bakar itu ikut terbawa keluar melalui saluran buang bersama gas sisa pembakaran. Yang kedua, emisi lebih tinggi. Itu menghasilkan emisi yang lebih tinggi karena pembakaran itu tidak efisien, tidak seperti motor bakar 4 tak. Jadi mengakibatkan keluarnya lebih banyak gas buang yang mengandung polutan. Terus yang ketiga itu umur mesin lebih pendek. Karena proses pembakaran yang lebih sering, motor bakar 2 tak ini biasanya lebih cepat aus dan memerlukan perawatan lebih sering dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Keempat, pelumasan tidak efisien. Sehingga tidak efisien ini, sistem pelumasan pada motor 4 tak itu menggunakan pelumas terpisah. Ini juga menambahkan konsumsi oli. Jadi motor bakar 2 tak itu tuh menggunakan pelumasan oli campuran seperti bensin dan oli itu. Kalau misalnya ngisi bensin itu harus dicampur. Terus yang keempat, kebisingan lebih tinggi. Motor bakar 2 tak itu biasanya lebih berisik karena tidak memiliki sistem katup dan menghasilkan lebih banyak getaran. Terus yang keenam, kurang ramah lingkungan. Itu tadi karena emisi yang lebih tinggi itu kurang ramah lingkungan, terutama di daerah yang menerapkan standar emisi ketat. Terus perbedaan motor bakar 2 tak dan 4 tak itu berada di siklus kerja. Jadi kalau di siklus kerjanya itu motor bakar 2 tak itu menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 2 langkah piston, 1 putaran poros engkol. Poros kompresi dan pembakaran terjadi dalam setiap 2 gerakan piston. Sedangkan di motor bakar 4 tak itu menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 4 langkah piston. Jadi 2 putaran poros engkol. Proses kerja meliputi langkah isap, kompresi, usaha, dan buang yang masing-masing memerlukan satu gerakan piston. Terus yang kedua itu ada di efisiensi bahan bakar. Motor bakar 2 tak itu lebih boros biasanya. Karena ya itu tadi bahan bakarnya ikut terbuang bersama gas sisa. Kalau motor bakar 4 tak itu lebih hemat karena pembakaran lebih efisien dan bahan bakar yang digunakan dioptimalkan dalam setiap siklus. Terus ada pelumasan. Di bagian pelumasan, motor bakar 2 tak itu memerlukan campuran oli dan bensin atau oli campur dan bahan bakar. Kalau motor bakar 4 tak itu menggunakan pelumasan terpisah, di mana oli mesin melumasi bagian internal tanpa terbakar bersama bahan bakar. Terus ada emisi gas buang, itu di motor bakar 2 tak menghasilkan lebih banyak emisi gas buang karena campuran oli dan bahan bakar terbakar bersamaan. Kalau di motor bakar 4 tak itu lebih ramah lingkungan karena pembakaran lebih efisien dan tidak ada pembakaran oli. Terus tenaga dan akselerasi. Itu pada motor bakar 2 tak memiliki tenaga yang lebih besar dan akselerasi yang lebih cepat karena setiap 2 langkah menghasilkan satu tenaga pembakaran. Kalau motor bakar 4 tak itu dihasilkan lebih stabil. Jadi setiap akselerasi itu cenderung lebih lambat karena satu tenaga pembakaran itu dihasilkan setiap 4 langkah. Pada kompleksi desain itu memiliki desain yang lebih sederhana tanpa katup.
yang membuatnya lebih ringan dan lebih murah. Kalau di motor bakar 4 tak memiliki desain yang lebih kompleks karena dia menggunakan sistem katup untuk mengatur isapan dan buangan. Lanjut, di umur mesin juga berpengaruh ya. Kalau di motor 2 tak itu cenderung tuh lebih pendek karena komponen lebih cepat aus akibat pembakaran lebih sering dan pelumasan yang kurang efisien. Kalau di motor 4 tak itu justru lebih panjang karena siklus kerja yang lebih lambat dan sistem pelumasan yang baik. Pada penggunaan oli itu motor bakar 2 tak lebih banyak oli karena dia dicampur untuk bahan bakar juga. Kalau motor bakar 4 tak lebih efisien. Nah, jadi kesimpulannya motor 2 tak itu lebih unggul dalam hal tenaga dan akselerasi, namun kurang efisien nih dalam hal bahan bakar dan emisi. Sebaliknya motor bakar 4 tak lebih ramah lingkungan, lebih hemat bahan bakar dan memiliki umur mesin yang lebih panjang. Jadi pemilihan antara kedua jenis motor ini tergantung pada kebutuhan pengguna, apakah lebih mengutamakan performa atau efisien dan keawetan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Trikusuma, NPM 2314071030. Jadi di materi kali ini kita akan membahas motor 4 tak diesel. Jadi motor 4 diesel itu adalah jenis mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang menggunakan siklus kerja 4 langkah atau 4 tak dan bahan bakar diesel. Motor ini banyak digunakan pada kendaraan berat seperti truk, bus, dan mesin industri karena efisiennya yang tinggi dan torsi yang besar. Adapun komponen-komponen dari motor 4 tak diesel itu ada blok silinder yang berfungsi sebagai bagian utama mesin yang menampung silinder tempat piston bergerak naik turun. Di dalamnya juga terdapat saluran pendingin untuk menjaga suhu mesin. Posisinya itu biasanya terbuat dari besi tuang atau aluminium. Terus yang kedua ada kepala silinder. Fungsinya untuk menutup bagian atas blok silinder yang menampung katup masuk, intake valve atau katup buang, dan ruang bakar. Juga sebagai tempat injektor, ruang bakar, dan mesin diesel. Posisinya itu terletak di atas blok silinder dan dipasang dengan baut silinder. Terus ada piston. Piston itu berfungsi bergerak naik dan turun dalam silinder dan mengubah energi panas dari pembakaran menjadi energi mekanis untuk menggerakkan crankshaft. Posisinya terletak di dalam silinder dan terhubung ke connection rod atau batang penghubung. Kemudian ada ring piston. Ring piston ini terdiri dari beberapa ring yang dipasang di sekitar piston untuk memastikan tidak ada kebocoran ruang pada ruang bakar ke ruang crankshaft dan membantu pelumasan dinding. Posisinya itu ditempatkan tuh di alur pada piston. Terus lanjut ada batang penghubung. Batang penghubung atau connecting rod itu berfungsi untuk menghubungkan piston ke poros engkol atau crankshaft dan mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar pada crankshaft. Posisinya itu menghubungkan bagian bawah piston dengan crankshaft. Terus ada poros engkol itu untuk mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi yang menggerakkan roda, kendaraan, atau komponen lain pada mesin. Jadi posisinya itu terletak di bagian bawah blok silinder di dalam crankcase. Terus ada katup masuk dan katup buang. Fungsinya katup masuk itu untuk mengatur aliran udara di dalam silinder selama langkah hisap, sedangkan katup buang mengeluarkan gas sisa pembakaran selama langkah buang. Terletak di kepala silinder
Terus kemudian ada injektor bahan bakar. Injektor bahan bakar ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar diesel bertekanan tinggi langsung ke dalam ruang bakar. Pada mesin diesel itu bahan bakar terbakar karena suhu tinggi dan mengalami kompresi udara di dalam silinder. Posisinya itu terletak di kepala silinder dan mengarah ke ruang bakar. Jadi sampai di sini inilah komponen-komponennya, bisa dilihat pada gambar blok silinder itu seperti ini. Ini kepala silinder, ini gambar piston seperti ini, ring piston. Lanjut, ada batang hubung, poros engkol, katup masuk dan katup buang, injektor bahan bakar. Sebenarnya masih ada lagi komponen-komponennya yang lain. Terus ada siklus kerja. Pada siklus kerja mesin 4 tak diesel itu memiliki 4 langkah, sama seperti motor bakar 4 langkah itu, 4 tak. Ya sama, cuman yang membedakan pada motor 4 tak diesel itu dia menggunakan injektor, sedangkan motor bakar 4 tak itu dia menggunakan. Pada langkah pertama itu ada langkah hisap, jadi piston bergerak dari top gate center ke titik, pokoknya dari TDC ke BDC, terus katup masuk, terbuka, dan udara masuk ke dalam ruang bakar. Pada mesin diesel, hanya udara yang dihisap tanpa campuran bahan bakar. Jadi kalau misalnya pada motor bakar 2 tak itu dia yang masuk itu bahan bakar dan oli. Kalau pada motor bakar 4 tak yang masuk udara dan ada sedikit campuran bahan bakar. Kalau misalnya di motor 4 tak diesel itu hanya udara yang dihisap, jadi dia tidak bahan bakar itu tidak ikut terhisap ke dalam ruang bakar. Yang kedua itu ada langkah kompresi, yaitu piston bergerak dari BDC ke TDC, katup masuk dan katup buang tertutup, udara yang ada di dalam silinder dikompresi hingga mencapai tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Mesin diesel itu mengandalkan kompresi tinggi ini untuk menyalakan bahan bakar. Jadi udara yang ada di dalam silinder itu dikompresi hingga mencapai tekanan yang suhu sangat tinggi. Terus yang ketiga ada langkah tenaga, itu saat udara dalam ruang bakar telah mencapai suhu yang sangat tinggi. Karena kompresi, injektor bahan bakar menyemprotkan solar atau diesel ke dalam ruang bakar. Bahan bakar diesel itu menyala secara spontan karena suhu tinggi yang dihasilkan kompresi. Terus pembakaran menyebabkan ekspansi gas yang mendorong piston dari TDC ke BDC. Terus langkah kerja yang keempat itu langkah buang, di mana piston bergerak dari BDC ke TDC. Terus katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran dikeluarkan dari ruang bakar melalui knalpot. Terus ciri-ciri dari motor 4 tak diesel itu dia memiliki efisiensi bahan bakar, jadi lebih efisien dibandingkan mesin bensin karena diesel memiliki energi per liter yang lebih tinggi. Terus memiliki torsi yang besar. Motor diesel itu menghasilkan torsi yang besar pada putaran mesin yang lebih rendah, membuatnya ideal untuk aplikasi berat. Dan kompresi tinggi itu mesin diesel memiliki rasio kompresi yang jauh lebih tinggi, biasanya 14:1 hingga 25:1 dibandingkan mesin bensin yang berkontribusi pada efisien dan torsi besar. Terus ada pembakaran tanpa busi, jadi dia tidak menggunakan busi karena bahan bakar yang dinyalakan itu oleh tekanan kompresi yang tinggi, bukan percikan api dari busi tersebut. Terus apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu lebih efisien bahan bakar yang lebih tinggi karena mesin diesel ini kan memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi dibandingkan mesin bensin dan membuatnya lebih efisien dalam mengubah bahan bakar menjadi energi.
Diesel itu menghasilkan lebih banyak energi per liter bahan bakar dibandingkan dengan bensin. Itu tadi yang sudah saya sebutkan di ciri-ciri. Terus ada torsi yang besar, itu mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran lebih rendah, jadi membuat mesin ini ideal untuk kendaraan berat seperti truk, bus, dan kendaraan industri yang membutuhkan tenaga besar untuk menarik beban. Ada daya tahan dan umur pakai lebih panjang. Jadi mesin diesel umumnya lebih kuat dan tahan lama dibandingkan mesin bensin karena komponen-komponennya dirancang untuk menahan tekanan kompresi yang lebih tinggi. Mesin ini juga cenderung memiliki umur pakai yang lebih panjang. Terus ada tidak membutuhkan busi. Mesin diesel tidak membutuhkan busi untuk pembakaran karena pembakaran terjadi akibat kompresi tinggi. Hal ini mengurangi kebutuhan perawatan komponen pembakaran seperti pada mesin diesel. Ada kekurangan itu daya awal yang lebih tinggi. Jadi mesin diesel ini kan umumnya lebih mahal untuk dibeli dan dibuat dibandingkan bensin. Hal ini tuh disebabkan oleh desain yang lebih kuat dan kompleksitas sistem bahan bakar tekanan tinggi yang memerlukan untuk mesin diesel. Terus perawatannya juga lebih kompleks, terutama tuh pada komponen seperti sistem injeksi dan bahan bakar filter dan menghasilkan partikel karbon lebih banyak yang dapat menyumbat filter dan injektor jika tidak dirawat dengan baik. Ada kebisingan dan getaran lebih tinggi. Mesin diesel cenderung lebih berisik dan menghasilkan lebih banyak getaran dibandingkan mesin bensin, terutama pada kecepatan rendah. Meskipun teknologi modern telah mengurangi kebisingan, perbedaannya masih bisa dirasakan. Ada emisi NOx pada partikulat lebih tinggi. Salah satunya masalah utama dengan mesin diesel adalah emisi nitrogen oksida atau NOx pada partikel PM. NOx itu sebelumnya itu adalah polutan ya. Dan jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sepertinya cukup sampai sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Trikusuma, NPM 2314071030. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Lanjut, di sini ada definisinya. Sistem penyaluran itu sistem penyaluran bahan bakar pada kendaraan baik bensin maupun solar adalah mekanisme yang mengatur bagaimana bahan bakar dikirimkan dari tangki ke mesin untuk pembakaran. Meskipun tujuan utamanya sama, tapi ada perbedaan mendasar dalam cara kerja sistem untuk mesin-mesin bensin dan solar. Di sini ada sistem penyaluran bahan bakar bensin, di mana sistem penyaluran bahan bakar bensin adalah mekanisme yang mengirimkan bensin dari tangki ke mesin untuk pembakaran, memastikan bahwa bahan bakar disuplai dalam jumlah dan tekanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin. Sistem ini melibatkan sejumlah komponen utama yang bekerja sama agar mesin itu dapat berjalan dengan efisien. Jadi secara keseluruhan sistem penyeluruhan bahan bakar bensin itu terutama yang menggunakan injeksi bahan bakar modern menawarkan performa yang lebih baik, efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem karburator yang lebih lama. Jadi apa aja sih komponen utama pada saluran bahan bakar bensin dan solar? Itu komponen utamanya ada tangki bahan bakar, di mana tempat penyimpanan bensin dan solar yang akan didistribusikan ke mesin. Jadi tangki ini dirancang untuk mencegah kebocoran dan menjaga tekanan di dalamnya agar tetap stabil. Yang kedua itu pompa bahan bakar. Pompa ini bertugas mengirimkan bensin dari tangki ke sistem injeksi atau karburator pada kendaraan modern. Pompa biasanya berjenis elektrik dan terletak di dalam tangki bahan bakar. Pompa ini mengalirkan bensin dengan tekanan yang diperlukan untuk proses pembakaran.
Lanjut, ada filter bahan bakar. Filter ini berfungsi menyaring kotoran atau partikel yang mungkin ada dalam bensin atau solar sebelum bahan bakar mencapai injektor atau karburator. Ini penting untuk menjaga kebersihan dan kelancaran sistem. Keempat, itu ada saluran bahan bakar. Saluran ini menghubungkan tangki pompa dan sistem injeksi atau karburator. Saluran ini meningkatkan aliran bensin dari tangki ke mesin. Kelima, ada injektor bahan bakar. Jadi pada sistem injeksi, injektor berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar atau manifold udara dengan tekanan tertentu, tergantung dari jenis injeksi yang digunakan, pour injection atau direct injection. Injektor bekerja secara elektronik dan dikontrol oleh ECU atau Engine Control Unit. Nah, yang keenam itu ada regulator tekanan bahan bakar. Jadi alat ini tuh mengatur tekanan bensin yang masuk ke injektor agar sesuai dengan kebutuhan mesin, sehingga proses injeksi berjalan optimal. Yang ketujuh ada karburator. Jadi pada kendaraan dengan sistem karburator, bensin dan udara dicampur sebelum masuk ke ruang bakar. Karburator mengatur perbandingan udara bahan bakar yang masuk ke mesin. Yang kedelapan ada sensor dan ECU. Jadi pada kendaraan modern, ECU itu menggunakan data dari berbagai sensor seperti sensor oksigen, sensor posisi throttle, dan sensor suhu yang menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan ke mesin. Ini memungkinkan pengendalian yang lebih presisi atas campuran udara bahan bakar, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Nah, jadi cara kerja pada sistem penyaluran bahan bakar bensin itu yang pertama ada pengiriman bahan bakar dari tangki. Jadi ketika kendaraan dinyalakan, pompa bahan bakar mulai mengirim bensin dari tangki ke injektor atau karburator melalui saluran bahan bakar. Pompa bekerja dengan tekanan yang diatur oleh regulator agar aliran bahan bakar tetap stabil. Yang kedua ada pencampuran bahan bakar dengan udara. Jadi pada kendaraan dengan sistem injeksi, bensin dicampurkan dengan udara saat atau sebelum masuk ke ruang bakar. Pada sistem karburator, pencampuran terjadi di karburator sebelum pencampuran tersebut dialirkan ke ruang bakar. Yang ketiga ada proses injeksi. Jadi injektor menyemprotkan bensin ke dalam manifold atau langsung ke ruang bakar pada waktu yang tepat. Jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dikontrol oleh ECU berdasarkan informasi dan sensor. Yang keempat, pembakaran. Jadi campuran bahan bakar dan udara yang sudah dikompresi di ruang bakar dibakar oleh percikan dari busi, menghasilkan tenaga yang menggerakkan mesin. Adapun sistem penyaluran bahan bakar solar itu adalah mekanisme yang mengirimkan solar dari tangki ke mesin diesel, mengatur menyemprotkan solar ke dalam ruang bakar untuk menghasilkan tenaga. Mesin diesel memiliki sistem yang berbeda dibandingkan dengan mesin bensin, terutama karena bahan bakar solar disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar setelah udara dikompresi, menghasilkan pembakaran yang lebih efisien pada tekanan yang lebih tinggi. Sistem penyaluran bahan bakar solar, terutama dengan teknologi common rail, merupakan sistem yang sangat efisien dan dirancang untuk menghasilkan tenaga yang besar dengan emisi rendah. Sistem ini semakin populer karena memberikan performa yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan dibandingkan teknologi sebelumnya. Adapun cara kerja sistem penyaluran bahan bakar solar itu ada pengaliran solar dari tangki. Jadi ketika mesin dinyalakan, pompa bahan bakar mengalirkan solar dari tangki menuju ke pompa injeksi atau common rail. Solar kemudian ditekan dengan tekanan tinggi. Yang kedua ada tekanan tinggi pada common rail. Itu untuk sistem modern. Jadi pada mesin diesel dengan sistem common rail, solar ditekan hingga mencapai tekanan yang sangat tinggi atau bisa mencapai ribuan bar dan disimpan di dalam common rail
Di sini solar kemudian disuplai ke setiap injektor yang ada di silinder. Yang ketiga ada injeksi solar ke ruang bakar. Jadi injektor membuka dan menutup sesuai perintah dari ECU atau Electronic Control Unit. Itu menyemprotkan solar ke dalam ruang bakar di bawah tekanan tinggi. Jadi pada mesin diesel, pembakaran terjadi karena solar yang disemprotkan ke udara yang sudah dikompresi dengan suhu yang tinggi. Solar akan terbakar secara spontan tanpa memerlukan percikan api. Yang keempat, pembakaran di ruang bakar. Jadi setelah solar disemprotkan ke ruang bakar, solar segera terbakar oleh udara panas yang sudah dikompresi di dalam silinder. Proses ini menghasilkan tenaga yang menggerakkan piston dan mesin. Jadi keunggulan sistem penyaluran bahan bakar solar itu ada efisien bahan bakar yang tinggi. Jadi pada mesin diesel itu kan umumnya lebih efisien ya dibandingkan mesin bensin karena proses pembakaran yang lebih lengkap. Terus yang kedua, torsi yang lebih tinggi. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada kecepatan rendah, membuatnya ideal untuk kendaraan berat pada mesin industri. Terus yang ketiga, emisi lebih rendah. Jadi sistem injeksi modern dengan common rail memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap emisi, mengurangi polutan seperti NOx dan partikel. Yang keempat ada daya tahan lebih lama. Mesin diesel cenderung lebih tahan lama karena desain yang lebih kokoh dan pembakaran yang lebih efisien. Terus ada keunggulan sistem penyaluran bahan bakar, bensin atau injeksi. Di sini ada efisien bahan bakar yang lebih baik. Jadi sistem injeksi mengontrol campuran bahan bakar dan udara dengan lebih presisi sehingga lebih hemat bahan bakar. Kedua ada performa mesin yang lebih baik. Proses pembakaran menjadi lebih optimal yang menghasilkan peningkatan performa mesin. Yang ketiga ada pengurangan emisi. Sistem injeksi membantu mengurangi emisi karena bahan bakar yang dibakar itu lebih efisien. Yang keempat, responsivitas yang lebih baik. Jadi injeksi bahan bakar itu memungkinkan respon mesin yang lebih cepat terhadap perubahan beban. Sudah selesai. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berjumpa di lain kesempatan lagi di materi selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Trikusuma, NPM 2314071030 dari kelas TEP A angkatan 2023. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan pendinginan. Jadi sistem kelistrikan adalah jaringan komponen yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan dan mendistribusikan energi listrik ke berbagai perangkat dalam sebuah kendaraan atau mesin. Pada kendaraan, sistem kelistrikan bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik ke komponen seperti mesin, lampu, sistem hiburan, dan berbagai sensor elektronik yang memastikan kendaraan beroperasi dengan baik. Sistem kelistrikan merupakan bagian krusial dalam kendaraan modern karena sebagian besar fungsi kendaraan dikendalikan oleh komponen-komponen elektronik. Selanjutnya ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah sistem yang digunakan pada mesin kendaraan untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil selama operasi. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah mesin menjadi terlalu panas atau overheat yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Sistem ini mengatur suhu mesin dengan menyerap panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan mengeluarkannya ke lingkungan. Sistem pendinginan ini merupakan elemen penting dalam menjaga mesin kendaraan agar tetap berfungsi dengan baik.
mencegah kerusakan akibat panas, dan memastikan umur panjang, serta performa optimal mesin. Selanjutnya ada komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada baterai. Baterai ini sebagai sumber utama penyimpanan energi listrik, di mana baterai menyediakan daya untuk menghidupkan mesin dan memasok listrik ke komponen-komponen lain saat mesin belum menyala. Yang kedua ada alternator. Itu untuk mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik saat mesin berjalan. Alternator juga mengisi ulang baterai. Dapat dilihat contoh gambarnya. Yang ketiga ada starter. Starter ini pada motor listrik yang berfungsi untuk memutar mesin agar dapat menyala saat kunci kontak diputar. Gambarnya bisa dilihat di sebelahnya. Dan yang keempat ada sistem pengapian. Ini menggunakan listrik dari baterai untuk menciptakan percikan api di busi yang diperlukan untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar dalam ruang bakar. Yang kelima ada fuse atau sekring. Ini adalah komponen pengaman yang memutuskan aliran listrik jika terjadi kelebihan beban atau konsleting untuk melindungi komponen elektronik dari kerusakan. Yang keenam ada relays. Relays itu adalah saklar elektronik yang digunakan untuk mengendalikan aliran listrik ke berbagai perangkat dalam kendaraan. Ketujuh ada kabel-kabel listrik. Kabel-kabel ini untuk menyalurkan atau penghubung listrik dari satu komponen ke komponen lainnya. Yang kedelapan ada panel kontrol dan switch. Ini digunakan untuk mengendalikan komponen listrik di dalam kendaraan, seperti menyalakan dan mematikan lampu, wiper, klakson, dan lainnya. Terus selanjutnya ada komponen utama pada sistem pendinginan. Yang pertama itu ada radiator. Radiator ini sebagai alat utama yang berfungsi untuk membuang panas dari cairan pendingin atau coolant. Radiator terletak di depan kendaraan dan bekerja dengan membuang panas ke udara luar saat coolant mengalir melalui tabung-tabungnya. Yang kedua ada pompa air. Pompa air ini mengedarkan coolant ke seluruh sistem pendinginan termasuk melalui mesin dan radiator. Pompa ini memastikan cairan pendingin bersirkulasi secara terus-menerus untuk menyerap air. Yang ketiga ada termostat. Termostat ini untuk mengatur aliran coolant berdasarkan suhu mesin. Jika mesin dingin, termostat akan tetap tertutup sehingga coolant tidak bersirkulasi melalui radiator. Ketika suhu mesin meningkat, termostat terbuka dan membiarkan coolant mengalir ke radiator. Yang keempat ada coolant atau cairan pendinginan. Cairan ini khusus untuk mengalir melalui mesin untuk menyerap panas. Coolant biasanya merupakan campuran air dan zat kimia anti beku yang berfungsi untuk menjaga titik beku dan titik didih yang stabil agar tidak membeku di suhu dingin atau mendidih pada suhu tinggi. Kelima ada kipas radiator. Ini untuk membantu proses pendinginan dengan meniupkan udara ke radiator, terutama saat kendaraan dalam kondisi berhenti atau bergerak lambat, di mana aliran udara alami itu tidak cukup. Yang keenam ada reservoir atau tangki cadangan coolant. Tangki ini menyediakan ruang untuk ekspansi coolant saat memanas dan menyimpan cadangan coolant yang bisa diambil saat sistem kekurangan cairan. Terus ada fungsi sistem pendinginan. Yang pertama itu untuk mencegah overheating. Jadi mesin menghasilkan panas yang sangat tinggi selama pembakaran. Dan tanpa sistem pendinginan, ini mesin bisa cepat panas dan mengalami kerusakan.
Yang kedua, menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Jadi mesin bekerja paling efisien itu pada suhu tertentu, biasanya tuh 90 sampai 100 derajat Celcius. Sistem pendinginan menjaga mesin agar tetap berada dalam rentang suhu tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan performa mesin. Suhu yang terlalu rendah atau tinggi itu dapat mengurangi efisiensi pembakaran, sehingga sistem pendinginan membantu memastikan mesin beroperasi dengan performa yang maksimal. Yang keempat, memperpanjang umur mesin. Dengan mencegah suhu ekstrim, sistem pendinginan melindungi komponen internal mesin dari kerusakan, seperti retak pada silinder atau kehausan kelebihan pada piston. Selanjutnya ada fungsi sistem kelistrikan. Yang pertama itu untuk menyalakan mesin. Jadi dengan memanfaatkan daya dari baterai dan motor starter. Yang kedua itu menyuplai daya untuk komponen seperti lampu, AC, wiper, radio, dan komponen elektronik lainnya. Yang ketiga itu mengisi ulang baterai atau alternator ini bekerja saat mesin hidup untuk mengisi ulang baterai agar tetap memiliki daya. Yang keempat itu sistem pengapian. Sistem ini tuh untuk mengontrol pembakaran bahan bakar di ruang bakar melalui besi. Yang kelima, mengelola perangkat keamanan dan kenyamanan seperti sistem alarm, sistem anti-lock atau braking ABS, dan perangkat hiburan. Jadi kedua sistem ini tuh bekerja sama dalam mendukung kinerja optimal kendaraan, di mana sistem kelistrikan menjaga fungsi komponen penting dan sistem pendinginan mencegah kerusakan mesin akibat panas berlebih. Jadi keduanya ini saling berkesinambungan. Bisa dilihat di sini tadi gambar-gambarnya, alat-alat komponen-komponennya. Mana fusa itu bentukannya seperti ini, relay seperti ini. Ini kalau tidak salah ya. Sepertinya panel kontrol ini saya selalu memasukkan gambar, dan juga pada pompa air. Harusnya bukan pompa air yang ini saya salah. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga dapat dicerna dengan seksama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Trikusuma, NPM 2314071030 dari TEP A angkatan 2023. Jadi saya di sini akan menjelaskan sistem transmisi dan sistem pelumasan. Di mana sistem transmisi adalah mekanisme pada kendaraan atau mesin yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda atau komponen penggerak lainnya, serta mengatur rasio kecepatan dan torsi agar kendaraan dapat bergerak dengan efisien dalam berbagai kondisi. Sistem ini sangat penting karena memungkinkan mesin yang berputar dengan kecepatan konstan menghasilkan tenaga yang cukup untuk berbagai kecepatan dan kondisi operasi. Sistem transmisi itu berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda kendaraan, sekaligus mengatur torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan. Sistem ini sangat penting dalam mengoptimalkan kinerja mesin, terutama dalam kendaraan bermotor. Ada beberapa jenis sistem transmisi yang digunakan, masing-masing memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Adapun sistem pelumasan adalah mekanisme dalam mesin yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen-komponen yang bergerak, mendinginkan komponen mesin,
membersihkan kotoran, dan melindungi bagian-bagian mesin dari korosi. Pelumas umumnya berupa oli, menciptakan lapisan tipis antara permukaan logam untuk mencegah kontak langsung, sehingga komponen mesin dapat bekerja lebih efisien dan bertahan lebih lama. Sistem pelumasan pada mesin berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak, mengontrol suhu, mencegah keausan, dan melindungi komponen dari korosi. Pelumasan yang baik sangat penting untuk kinerja optimal dan umur panjang, terutama pada mesin kendaraan bermotor, mesin industri, dan berbagai alat mekanis lainnya. Adapun fungsi sistem transmisi yaitu 1. Mengubah torsi dan kecepatan. Jadi sistem transmisi memungkinkan perubahan rasio pada roda gigi sehingga mesin dapat menghasilkan torsi lebih besar pada kecepatan rendah dan kecepatan lebih tinggi saat diperlukan. Yang kedua, memutuskan hubungan antara mesin dan roda, di mana sistem transmisi ini khususnya melalui kopling atau torque converter itu memungkinkan mesin terus beroperasi tanpa menggerakkan kendaraan, misalnya saat berhenti. Yang ketiga, mendistribusikan tenaga ke roda penggerak, di mana transmisi ini mengirim tenaga dari mesin ke roda penggerak, roda depan, belakang, atau ke semua roda tergantung jenis kendaraan. Ada fungsi sistem pelumasan. Fungsi ini yang pertama itu mengurangi gesekan. Jadi pelumas ini menciptakan lapisan film tipis di antara permukaan logam yang bergerak untuk mengurangi kontak langsung, sehingga mengurangi gesekan. Yang kedua, mendinginkan komponen. Jadi oli pada sistem pelumasan itu berfungsi untuk menyerap panas dari komponen yang bergerak dan mendistribusikannya ke area yang lebih dingin atau dibuang ke lingkungan melalui sistem pendinginan. Yang ketiga, membersihkan kotoran. Jadi oli itu mengangkat partikel-partikel kecil dari keausan komponen dan kotoran yang kemudian disaring oleh filter oli. Yang keempat itu mencegah korosi. Jadi oli menciptakan lapisan pelindung yang mencegah komponen mesin terkena udara dan kelembapan yang bisa menyebabkan karat. Sini ada jenis sistem transmisi. Jadi jenis sistem transmisi ini ada 4. Yang pertama, transmisi manual, di mana pengemudi harus mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara manual menggunakan tuas persneling. Yang kedua, transmisi otomatis. Jadi sistem yang secara otomatis mengubah gigi berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin tanpa intervensi pengemudi. Ketiga, transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission. Itu dia menggunakan sistem pulley dan sabuk, memungkinkan perubahan rasio kecepatan secara halus tanpa perpindahan gigi. Yang keempat, transmisi semi otomatis. Jadi ini adalah gabungan dari transmisi manual dan otomatis, di mana pengemudi dapat memilih perpindahan gigi secara manual atau otomatis. Lanjut, ada jenis sistem pelumasan, di mana jenisnya itu ada 3. Yang pertama, pelumasan percikan atau splash lubrication. Jadi komponen yang bergerak mencipratkan oli ke seluruh bagian mesin. Kedua, ada pelumasan tekanan atau pressure lubrication. Jadi pompa oli menyalurkan oli ke komponen mesin melalui saluran yang terhubung langsung. 3. Pelumasan campuran atau mix lubrication.
yaitu menggabungkan metode percikan dan tekanan, digunakan pada beberapa jenis mesin. Adapun komponen pada sistem transmisi yaitu yang pertama kopling. Jadi pada transmisi manual, kopling itu menghubungkan dan memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Kedua, gearbox. Mengandung roda gigi yang berbeda untuk mengatur rasio torsi dan kecepatan. Tiga, ada torque converter atau pada transmisi otomatis menggantikan kopling dan memungkinkan perpindahan gigi tanpa memutuskan aliran tenaga. Yang keempat, poros penggerak, yaitu dia menghubungkan transmisi dengan diferensial pada kendaraan dengan penggerak roda belakang atau 4WD. Yang kelima, diferensial. Dia mendistribusikan tenaga dari transmisi ke roda dan memungkinkan roda berputar dengan kecepatan yang berbeda saat kendaraan berbelok. Selanjutnya ada komponen sistem pelumasan. Yang pertama itu ada tangki atau bak oli, tempat menyimpan oli yang digunakan untuk pelumasan mesin. Yang kedua ada pompa oli yang bertanggung jawab untuk memompa oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Yang ketiga, saringan oli, menyaring kotoran dari oli untuk menjaga kebersihannya. Keempat, ada saluran pelumasan, di mana saluran yang mengarahkan oli ke berbagai komponen mesin yang membutuhkan pelumasan, seperti poros, bantalan, dan piston. Yang kelima, ada katup pengatur tekanan atau pressure relief valve, menjaga agar tekanan oli dalam sistem tetap berada pada tingkat yang aman. Selanjutnya ada cara kerja sistem transmisi. Sistem transmisi bekerja dengan mengatur tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk disesuaikan dengan kebutuhan kecepatan dan torsi kendaraan. Jadi cara kerja pada sistem transmisi itu yang pertama, mesin menghasilkan tenaga. Jadi mesin menghasilkan tenaga mekanis melalui pembakaran bahan bakar. Tenaga ini diteruskan ke sistem transmisi melalui poros engkol. Yang kedua, penggunaan kopling. Saat pengemudi menekan pedal kopling, hubungan antara mesin dan transmisi diputus. Jadi ini memungkinkan pengemudi memindahkan gigi tanpa merusak gearbox. Ketika pedal dilepaskan, kopling kembali terhubung, mengalirkan tenaga dari mesin ke transmisi. Yang ketiga ada pemindahan gigi. Pemindahan gigi itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu di mana ada transmisi manual. Itu pengemudi secara manual memilih rasio gigi yang sesuai dengan kecepatan dan kondisi jalan menggunakan tuas persneling. Ada transmisi otomatis. Sistem hidrolik dan sistem elektronik secara otomatis mengatur perpindahan gigi sesuai dengan kecepatan kendaraan, putaran mesin, dan beban. Terus ada lagi transmisi CVT. Jadi tidak ada roda gigi tetap. Sebagai gantinya, 2 pulley dan sabuk pengatur rasio secara kontinu menyesuaikan torsi dan kecepatan tanpa perpindahan gigi yang nyata. Yang keempat ada diferensial membagi tegangan ke roda. Jadi setelah tenaga diubah oleh transmisi, diferensial ini membagi tenaga ke roda penggerak. Jadi diferensial memungkinkan roda berputar dengan kecepatan yang berbeda, terutama saat berbelok. Kelima, pengaturan torsi dan kecepatan. Pada kecepatan rendah, sistem transmisi meningkatkan torsi agar kendaraan dapat bergerak dengan kuat. Pada kecepatan tinggi, sistem transmisi menurunkan torsi dan meningkatkan kecepatan roda. Pun cara kerja pada sistem pelumasan yaitu yang pertama, pompa oli menyedot oli. Jadi oli disimpan ke dalam bak oli yang terletak di bagian bawah mesin. Yang kedua, oli dipompa ke seluruh mesin. Jadi
Oli ini kemudian dipompa ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan melalui jaringan saluran pelumasan. Terus yang ketiga ada penyaringan oli. Jadi sebelum didistribusikan ke komponen, oli ini melewati saringan atau oil filter. Itu untuk memastikan tidak ada partikel kotoran atau serpihan logam yang ikut tersirkulasi di dalam mesin. Yang keempat ada distribusi oli ke komponen mesin. Kelima ada pendinginan dan pelumasan. Keenam, oli kembali ke tangki. Adapun cara perawatan sistem transmisi yaitu penggantian oli transmisi secara berkala. Jadi oli transmisi ini menjaga pelumasan yang baik dan mencegah keausan. Kedua, pemeriksaan kopling dan sabuk. Jadi pemeriksaan kopling dan sabuk itu adalah komponen yang sering aus dan perlu di pemeriksaan rutin. Yang ketiga, memastikan transmisi tidak terlalu panas, karena suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak komponen dalam transmisi. Selanjutnya ada perawatan sistem pelumas. Itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan dan pengganti oli secara berkala. Pemeriksaan level oil itu harus dijaga agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Itu dapat menyebabkan masalah pada mesin. Selanjutnya ada perawatan sistem pelumas, yaitu dibagi menjadi 3, pemeriksaan dan penggantian oli secara berkala, pemeriksaan level oli. Jadi pemeriksaan ini harus dijaga agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi yang bisa menyebabkan masalah pada mesin. Yang ketiga ada penggantian saringan oli. Jadi ini perlu diganti bersamaan dengan oli untuk memastikan oli bersih dan bebas dari partikel kotoran. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.